Paul, lupa aku. Aul. Oke. Ya, silakan dimulai. Aul. Ayo, silakan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya sore hari ini? Capek, Kak. Baik, ada yang bilang baik, ada yang bilang capek. Wah, teman-teman semangat ya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat datang di webinar Wiratara pada sore hari ini. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak nih webinar Wiratara hari ini kita akan membahas tentang apa? Gimana nih Apa, teman-teman, Kak? ada Nggak yang tahu tahu, nggak? Kak. Nggak tahu. Belum tahu, Iya, Kak. mungkin dari Kak Risa ini udah tahu nih kayaknya. Belum tahu, Oh, belum belum tahu. tahu ya. Nah, teman-teman, karena teman-teman di sini belum tahu ya, jadi bisa kita langsung saja ya. Sebelumnya, sebelum penyajian materi pada sore hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini. Pada dasarnya, forum-forum seperti ini itu sangat bermanfaat sekali yang teman-teman. Di sini kita bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya itu bisa saja bermanfaat untuk teman-teman di masa depan nanti. Nah, untuk itu kita tidak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung saja kepada Kak Ilham untuk segera menyampaikan materinya. Kepada Kak Ilham kami persilahkan. Oke, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih kepada Aulia selaku moderator pada kesempatan kali ini dan terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya selaku pemateri dalam webinar Wiratara hari ini. Oke, langsung saja. Sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman. Bagaimana nih kabarnya sore hari ini? Masih semangat atau bahkan sudah loyo? Semangat, semangat, semangat. Harus Lapar. semangat dong. Harus harus semangat dong ya. Karena hari ini bakal ada materi yang dibilang penting, tergantung orangnya sih. Tapi kalau bagi saya pribadi atau menurut saya pribadi adalah materi yang sangat penting dan ini untuk bekal teman-teman semuanya. Oke, langsung saja. Sebelum saya melanjutkan, saya pengen tahu semuanya kenal kepada sosok di yang terlihat di layar teman-teman nggak? Enggak, Siap. Kak. Mungkin yang lain Kak Adi atau mungkin Kak Risa yang tahu siapa beliau ini. Gak tahu, gak tahu. Bapak-bapak, bapak-bapak. Waduh. Hmm, ini nggak tahu. Terus kemudian kali yang ini. Bapakku, bapakku. Wah. Yang lain, yang lain. Jangan sampai tertidur ya, karena ini materinya sangat penting loh, kawan-kawan semua. Semuanya juga nggak tahu ternyata ini. Nah, kali yang ini masa masih nggak tahu? Halo, Sepupu, halo sepupu. semuanya. Sepupu itu, Kak. Sepupu. Oh, sepupu. Sepupu. Mungkin yang lain bisa dijawab dong siapa dia. Terus kemudian barangkali apa sih pekerjaannya yang tahu? Suaminya Mak Nur. Wah, suaminya Mbak Nur. Oke. Nah, ini merupakan yang tadi dari gambar-gambar tadi merupakan sosok atau figur terkenal yang mungkin dikenal oleh teman-teman semua. Yang pertama ini ada Pak Subiakto sebagai pakar branding. Pastinya anak perusahaan pasti tahu dong pada figur satu ini. Terus kemudian yang satu ini yang biasanya sering maiyahan atau sinau bareng Cak Nun. Nah, pasti ini tahu siapa MH Ainun Najib. Nah, kemudian yang kerjanya rebahan
atau mungkin hanya nonton di YouTube, pasti dong, pasti pernah muncul di beranda teman-teman semuanya. Yaitu ada Atta Halilintar sebagai vlogger, konten kreator, YouTuber, dan lain sebagainya. Nah, belum ini, kenapa sih kok teman-teman semuanya itu pada pada tahu mereka itu siapa? Kemudian kok, oh, kalau setelah kita melihat, oh, itu Atta, wah, pasti dia vlogger atau YouTuber yang sering masuk di YouTube, di kanal YouTube teman-teman semuanya. Oke, untuk apa? Ini kan tadi sudah ada foto-foto. Di foto-foto tadi teman-teman sudah mengenali semuanya. Nah, ini nih pentingnya seperti apa? Branding dari masing-masing seorang. Seperti itu. Jadi siapa? Oh, ketika kita melihat ada sosok atau figur yang tampil di hadapan teman-teman semua. Oh, itu ahli di bidang ini. Nah, itu. Mungkin seperti itu ya dari teman-teman. Nah, sekarang materi yang akan saya bawakan adalah personal branding. Pengertian pentingnya dan cara meningkatkannya. Seperti itu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung membahas satu persatu ya. Apa sih itu personal branding? Nah, langsung saja, personal branding adalah praktik memasarkan orang dan karir mereka sebagai merek. Ini adalah proses berkelanjutan untuk mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu, kelompok, ataupun orang. Nah, jadi seperti tadi ada Atta Halilintar. Siapa sih Atta Halilintar itu? Jadi tanpa kita ada deskripsi di dalamnya, di bawah foto ataupun video, kita semuanya udah tahu. Ataupun bahkan hanya sekedar kita tahu berada di depan kita atau sedang berhadapan dengan kita. Pasti tokoh-tokoh itu teman-teman semuanya sudah tahu. Oh, ini Atta Halilintar, seorang YouTuber terkenal. Seperti itu. Inilah pentingnya personal branding. Dengan personal branding kita dapat dikenal. Seperti itu ya. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi suatu merek atau suatu apa ya? Suatu bisa dibilang suatu isi apa yang kita miliki, esensi yang kita apa apa yang kita miliki ataupun skill yang kita miliki. Jadi kita dikenal. Itu ya. Mohon maaf kalau agak berlibet ya. Barangkali nanti di akhir bisa tanya-tanya lebih lanjut. Oke. Harapannya tahu ya intinya personal branding di situ adalah suatu merek yang berada pada diri kita. Sehingga orang lain tahu, oh, siapa diri kita, siapa diri Anda. Seperti itu. Langsung saja. Nah, dari semuanya, personal branding itu didasarkan pada apa sih? Yang pertama, didasarkan pada keterampilan. Kenapa sih kok keterampilan? Pastinya kita itu dikenal dengan skill kita, dengan kebiasaan kita. Seperti contohnya, ada Kak Adi, adalah sebuah desainer. Seorang yang pintar desain atau ahli di bidang desain. Seperti itu. Jadi keterampilannya yang terkadang membuat kita lekat. Oh, ketika kita melihat Mas Adi langsung, oh, arah desain. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Terus kemudian yang kedua adalah kepribadian. Misalkan kita melihat, ambil contoh lagi Kak Adi. Oh, Mas Adi itu adalah orang yang beriman, bertakwa, pintar, rajin, kemudian dari leadership-nya bagus. Nah, ketika kita melihat, ketika Kak Adi tampil di depan, misalkan orasi Ketua BEM FBS 2022 nanti, oh, ternyata Kak Adi ini orangnya memiliki kepribadian yang bagus ya, kepemimpinannya, caranya dia menyampaikan sesuatu tertata dan gimana ya, semuanya bagus seperti itu. Poin kedua ada kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Biasanya setelah keterampilan kepribadian ada pengalaman yang membuat kita dikenal oleh orang lain. Seperti misalnya ini juga salah satu pembawaan dari keterampilan dan kepribadian tadi ya. Misalkan ada pengalaman. Risa, contohnya kita ambil Risa pernah menjuarai lomba mural tingkat nasional pada tahun 2020 kemarin. Seperti itu. Jadi kayak pengalaman. Oh, walah, Risa tuh
yang pemenang lomba mural tahun 2020 kemarin ya, yang tingkat nasional yang lokasinya berada di Istana Negara. Contohnya seperti itu. Dari pengalamannya yang membuat orang lain mengerti atau orang lain tahu, oh ini Torisa. Atau mungkin dari pengalaman organisasinya, oh ternyata ini toh orang yang pernah menjadi ketua OSIS di SMA dahulu, di SMA kita dulu. Terus misalkan orang bertanya lagi, misalkan ini ambil contoh saja saya, siapa sih Ilham? Oh, kalau Ilham yang pernah menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Gondang. Seperti itu. Jadi pengalaman adalah salah satu yang mendasari atau yang orang-orang tahu atau yang gimana ya, orang yang melekat di pikiran orang-orang semua bahwa pengalaman, oh orang ini memiliki pengalaman seperti ini. Itulah salah satu dari personal branding. Oke, selanjutnya. Setelah melihat penjelasan tadi, pentingkah personal branding? Saya mau tanya kepada teman-teman semua. Ada Kak Oril, ada Kak Aulia, Kak Alisa, dan Kak Adi. Menurut kawan-kawan semua, ini penting nggak personal branding? Silahkan mungkin bisa di unmute. Penting nggak? Di unmute ya. Penting. Yang lain? Penting dong pastinya. Penting Kakak. Bisa jadi nggak penting, Kak. Oh, bisa jadi nggak penting. Oke, baik. Nah, ini tadi ada yang bilang penting, ada yang bilang nggak penting. Nah, sekarang kita lebih lanjut, kita cari tahu. Penting nggak sih personal branding itu? Oke, selanjutnya ya. Pertama, pengembangan kepercayaan. Personal brand menjelaskan mengapa dengan apa seseorang. Selain itu, personal branding akan membuat dirinya serta partnernya lebih semangat bekerja. Kok bisa sih pengembang personal branding kok bisa mengarah ke pengembangan kepercayaan? Pastinya ini kita langsung saja mengarah ke studi kasus ya. Misalkan, kita ambil contoh saja, misalkan kita ambil nama saja Kak Adi. Misalkan nanti menjadi Ketua BEM FBS 2022 ya. Nah, seperti kita kan sudah tahu, Mas Adi itu memiliki personal branding yang bagus. Dia pintar bernegosiasi, kepemimpinannya bagus. Kemudian dia misalkan nih, pernah menjuarai lomba debat bahasa Inggris tingkat internasional di Malaysia pada tahun 2008. Contohnya, ini contohnya. Pastinya ketika ada seseorang yang satu organisasi dengan Kak Adi, pastinya semangat dong. Oh, Rek, ketua BEM-ku bisa tahu loh, jadi juara debat bahasa Inggris misalkan. Oh, Rek, ketua BEM-ku loh mempunyai leadership yang bagus. Selain itu, pintar negosiasi. Jadi misalkan proker yang nggak pas atau proker yang terkadang tidak disetujui oleh dekanat, itu bisa jadi disetujui. Keren nggak ketua BEM-ku? Contohnya seperti itu. Ini kita mengambil contoh dalam lingkup ormawa di tingkat fakultas, misalkan. Seperti itu. Jadi ini suatu stimulus untuk jajaran bawahannya untuk mempercayai seseorang pemimpinnya. Bahwa bangga memiliki pemimpin itu tadi. Seperti itu. Pengembangan kepercayaan. Begitupun sebaliknya, pemimpin dengan bawahannya. Bawahannya memiliki personal branding yang bagus, itu pun membuat semangat pemimpinnya untuk membuat kebijakan, untuk membuat peraturan atau sistem manajemen dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Oke, selanjutnya, yang kedua, membangun koneksi. Penting, tidak ada batasan. Yang penting ini, tidak ada batasan untuk membranding diri sendiri. Contohnya sekarang gini, personal branding membantu seseorang membangun koneksi di berbagai bidang dan bidang spesialisasi mereka. Misalkan nih, kita mengikrarkan diri. Saya Ilham, selaku public speaking ataupun MC, Master of Ceremony di tingkat universitas. Nah, ini kita kan, atau saya pribadi ini, kan MC.
MC. Berarti lingkup koneksi saya adalah MC-MC di universitas lain ataupun MC di lingkup nasional yang lain. Seperti itu. Karena saya memiliki suatu keterampilan untuk memimpin suatu acara atau memandu suatu acara sebagai master of ceremony, misalkan seperti itu. Atau mungkin kita ambil contoh, Kak Risa adalah seorang penulis, pasti koneksinya adalah seorang penerbit, penulis, percetakan, kemudian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulis. Seperti itu. Jadi ada kaitannya ya pastinya. Jadi ketika kita mengikrarkan diri atau orang tahu seseorang itu mempunyai skill apa, pastinya koneksinya nanti bakal banyak yang mencari. Oh, ya loh, Ilham adalah seorang MC. Contohnya seperti itu. Wis aku tak ambil kayak ketika nanti aku ada acara di fakultasku. Misalkan seperti itu ya. Ini misal, permisal. Jadi yang penting tidak ada batasan untuk membranding diri sendiri. Jadi intinya perbanyak skill, perbanyak pengalaman, perbanyak tadi apa sebentar kepribadian. Jadi kepribadiannya apa, karakter kalian dijaga seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk membranding diri sendiri, perkaya apa, oh ketika kenapa sih kok mereka harus memilih saya atau mereka atau kita berada di sekitar mereka, atau mengapa kita kok diambil dalam suatu job yang apa suatu job yang dia miliki seperti itu. Oke, mungkin harapannya jelas ya, walaupun penjelasan saya barangkali agak beribet. Jujur saja, ini kan sebagai first time saya menyampaikan materi di dalam webinar seperti ini, walaupun hanya kecil-kecil. Oke, langsung saja. Ketiga adalah membangun kredibilitas. Personal branding membantu seseorang dalam menetapkan namanya sebagai pemimpin pemikiran dan ahli di bidang spesialisasinya. Kemudian sehingga rasa kekaguman, rasa hormat dan kepercayaan akan muncul bersama nama seseorang. Kembali lagi, ini ya dari penjelasan tadi, ini kita kembali lagi kepada studi kasus Kak Adi yang akan menjadi ketua BEM, misalkan menjadi ketua BEM tahun 2022 nanti. Ini membuat setelah personal brandingnya Kak Adi ini bagus. Jadi nama Kak Adi ini beriringan dengan Kak Adi ini orangnya pintar negosiasi, kemudian menyampaikan suatu pendapat dengan baik, kemudian menghadapi suatu masalah dengan baik, kemudian kepemimpinannya baik. Pasti itu akan mengarahkan semua orang di lingkup yang akan memilihnya. Oh, Kak Adi ini orang yang baik, aku harus memilihnya. Contohnya seperti itu. Jadi ada rasa percaya. Dan ketika nantinya bakal ada rasa, oh ini loh pemimpinku. Aku loh kagum dengan pemimpin seperti ini. Aku loh sangat hormat dan patuh. Walaupun dia sepantaran, tapi cara memimpin mereka, maksudnya cara memimpin beliau kepada bawahannya, itu seperti keluarga sendiri. Walaupun kita beda ayah dan ibu. Misalkan seperti itu. Jadi seperti itu ya, membangun kredibilitas. Jadi nama kalian, dalam branding kalian, bersama nama kalian itu akan berjalan beriringan. Nah, oke. Selanjutnya adalah keuntungan dalam keyakinan. Nah, pasti ini berkaitan dengan kepercayaan diri, PD kalian ketika berhadapan dengan seseorang. Sekarang kita lihat penjelasannya. Individu juga dapat memperoleh kepercayaan diri saat mereka mengembangkan merek mereka atau branding mereka. Perolehan kepercayaan akan datang dari kualitas dan kekuatan positif mereka yang dapat mereka bagikan secara publik. Jadi kita yakin ketika kita, keterampilan yang kita miliki, ketika kita dikenal oleh orang lain, kita yakin, misalkan nih, Kak Risa sebagai penulis, sudah dikenal oleh banyak orang. Pasti dalam tulisannya, pasti ketika dia mengarang, ini pendapat ya, bagi saya pribadi, itu pasti Kak Risa itu ketika menulis bakal lebih semangat dan yakin bahwa karyaku nanti ini bakal diterima oleh orang lain. Terus kemudian Kak Aulia, misalkan penjual
basreng. Nah, ini bakal ketika Kak Aulia ini mempunyai branding yang bagus, rasa dari produknya bagus, pasti dikenal. Oh, Aulia, penjual basreng itu dia. Wah, basrengnya enak. Ketika ada statement yang muncul dari konsumen atau orang lain kepada Kak Aulia, pasti Kak Aulia lebih semangat berjualan. Entah pun nanti laku hanya 2, ataupun 3, atau bahkan ratusan setiap hari. Hingga omsetnya mencapai puluhan juta atau ratusan juta setiap harinya. Amin. Seperti itu ya. Jadi kita yakin. Ya, jadi kita yakin bahwa kita memiliki suatu keterampilan atau apapun yang kita miliki. Oke, sekarang kita lanjut. Memiliki authenticity. Personal brand berasal dari hasrat, keterampilan, tujuan, dan nilai. Itu adalah hasil dari perburuan seseorang akan pemenuhan dan makna. Personal branding membantu seseorang tumbuh dari sesuatu yang dia percayai. Personal branding tidak mengizinkan individu membuat suara yang dibuat-buat atau persona yang palsu yang sebenarnya bukan mereka. Jadi, jadi personal branding ini merupakan apapun yang kita miliki. Tapi kita tidak membuat-buat sesuatu hal itu. Misalkan, aku bukan pianis, tetapi aku mengikrarkan diri sebagai pianis dengan membuat video di YouTube, misalkan lip sync atau lain sebagainya. Kemudian ada si A yang sebetulnya dia tidak memiliki kemampuan keagamaan yang bagus, tapi dia mencoba untuk menjadi pendakwah. Padahal dia sendiri belum mengantongi ilmu menjadi pendakwah itu seperti apa. Seperti itu. Jadi, tapi ini tidak dikatakan seperti ini. Misalkan ini dalam suatu proses, itu beda lagi. Suatu proses. Kalau suatu proses, bolehlah kita dikenal sebagai proses kita menjadi misalkan suatu pianis. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita tidak mampu sama sekali menjadi pianis, kok kita membuat video atau membuat konten menjelaskan tentang pianis, itu sama saja seperti kalau saya bilang, ini menurut pribadi saya adalah suatu kemunafikan. Seperti itu. Ini statement dari saya pribadi. Tidak ada sumber atau yang lain. Oke, sekarang lanjut. Dari keuntungan tadi, pasti kan teman-teman semuanya sudah tahu. Oh, ternyata mungkin penting ya, barangkali Kak Aul masih menganggap itu tidak penting. Nah, itu kembali kepada teman-teman semua. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara meningkatkan personal branding. Cara meningkatkan personal branding. Pastinya teman-teman bertanya-tanya, setelah melihat keuntungan tadi, keuntungannya yang sangat banyak tadi, dan untuk pribadi saya, untuk golongan saya, ataupun untuk kelompok saya pengen dong untuk meningkatkan personal branding atau menumbuhkan personal branding. Oke, sekarang kita ya lanjut. Yang pertama, cari tahu terlebih dahulu siapa Anda. Siapa Anda, siapa saya. Jadi kita gali keterampilan kita, kepribadian kita, kemudian gimana ya? Kemudian kita gali pengalaman kita. Seperti itu. Munculkan, tunjukkan kepada orang lain. Tapi yang terlebih dahulu cari tahu, kenali dulu diri kita, sebelum kita mengenalkan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi tidak salah ketika kita menyampaikan, oh ternyata aku kini bisa bermain di piano. Oke lah, aku pengen tak kenal no, walaupun aku sudah belajar, tak kenalkan kepada orang lain. Oke, yang pertama cari tahu siapa Anda terlebih dahulu ya, ini penting banget. Kemudian yang kedua, tentukan untuk apa Anda ingin dikenal. Untuk keperluan ekonomi atau keperluan sosial atau bahkan hanya dipercayai di golongan teman-teman semua atau di selingkuh teman-teman semua sebagai pengaku atau seperti apa ya, seperti pengakuan publik, bisa dikatakan seperti itu. Karena tadi dari keuntungan tadi, ketika kita kita
ada pengakuan dari publik, kita lebih semangat untuk melakukan itu semua. Oke ya. Jadi kedua, tentukan untuk apa Anda ingin dikenal. Oke, langsung saja karena mengingat waktu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan audiens Anda. Nah, setelah semuanya tahu siapa Anda, kemudian untuk apa Anda ingin dikenal, tentukan audiens Anda atau pemirsa yang ingin melihat Anda. Atau, jadi misalkan nih, anak-anak, atau mungkin remaja, atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin seluruh orang, seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar teman-teman semua sebagai pengakuan publik tadi. Ya, jadi itu teman-teman tentukan terlebih dahulu. Ya, oke. Selanjutnya, mengikuti ahli-ahli di bidang riset yang kalian ikuti. Nah, ini penting banget. Misalkan dari teman-teman semua ingin menjadi desainer, desainer pakaian atau apa. Ikuti ahli-ahli di bidang desainer pakaian. Jangan ikuti ahli di bidang masak ataupun resep-resep makanan yang lain. Seperti itu. Jadi, teman-teman harus linear apa yang kalian ikuti. Misalkan saya senang musik, terutama musik Jawa, campur sari. Saya harus berkiblat atau mengikuti ahli The Father of Broken Heart atau almarhum Didi Kempot. Seperti itu. Ini misalkan. Jadi ikuti maestro-maestro atau narasumber terdahulu kita atau ahli terdahulu kita untuk kita gali informasinya. Bagi yang hidup, bagi ahli-ahli yang masih berada yang masih hidup di dunia, teman-teman tujuannya agar bisa mengikuti perkembangan atau materi yang dimiliki oleh ahli-ahli itu, agar kita tidak ketinggalan zaman. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, memperluas jaringan. Setelah semuanya dapat, siapa Anda, untuk apa Anda ingin dikenal, kemudian audiens Anda siapa, yang terakhir, terus kemudian ahli-ahli yang kalian ikuti itu siapa, untuk memperkaya diri Anda pribadi ya pastinya. Kemudian yang terakhir ada memperluas jaringan. Memperluas jaringan, kan kita kan sudah bagus, atau kita rasa SDM kita sudah meningkat. Ikuti dengan memperluas jaringan, supaya banyak orang yang lebih tahu tentang kita, tentang Anda itu siapa. Jadi dari itu semua bakal muncul personal branding yang dikenal oleh teman-teman orang-orang atau publik secara umum dan secara luas. Mungkin itu saja dari penjelasan, kemudian pentingnya personal branding, serta yang terakhir bagaimana cara untuk memperoleh personal branding atau meningkatkan personal branding. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Aulia. Saya kembalikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Ilham atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Mungkin dari teman-teman dari tadi yang udah penasaran nih mau bertanya-tanya ke Kak Ilham. Lebih lanjut tentang pentingnya personal branding. Saya persilakan ya teman-teman, dan jangan lupa untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu sebelum bertanya. Silakan teman-teman. Wah, teman-teman ini kok sepertinya belum ada yang bertanya ya. Mungkin teman-teman ini sudah paham semua nih kayaknya Kak Ilham. Iya, mungkin sudah, atau bahkan takutnya itu nggak minat dengan materi Eh, ini tadi. iya nih, mungkin dari Kak Risa nih tadi, mungkin eh, sempet kayak berpikir gitu ya, udah penasaran nih. Boleh nih Kak Risa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi saya Risa, pertanyaan saya gini, kan tadi kan kita kan ya memang harus sih ya membangun personal branding. Nah, kita juga harus mengetahui pertama itu potensi yang kita miliki. Nah, seumpamanya nih ya, kan
kita tuh bisa di bidang ini, itu, terus ada beberapa. Nah, apakah perlu dalam personal branding itu kita harus memfokuskan satu bidang saja dulu? Seperti itu. Soalnya kan ada kan biasanya beberapa orang yang bisa ini itu terus semuanya itu langsung dirangkap gitu loh. Nah, nanti hasilnya kan tidak maksimal gitu. Apakah mungkin di personal branding mungkin harus fokus satu dulu gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Risa untuk pertanyaannya. Mungkin langsung dari Kak Ilham nih, mau langsung dijawab. Silahkan Kak Ilham. Iya, baik Aulia. Nah, ini sekarang langsung saja pertanyaan dari Risa tadi sangat bagus ya. Jadi gini, tadi penjelasan saya itu silahkan multi personal branding, silahkan multi branding kepada diri Anda. Tapi utamakan satu terlebih dahulu untuk memaksimalkan. Setelah cara-caranya untuk memaksimalkan tadi, seperti cari tahu siapa Anda, kemudian ahli-ahli semuanya, teman-teman itu apa pahami apa yang kalian miliki, kemudian kalian mengikuti ahli-ahlinya sehingga kalian apa menjadi pintar atau sumber daya kalian meningkat, kemudian jaringannya sudah luas. Nah, sekarang boleh banget untuk bergeser ke branding-branding yang lain seperti itu. Misalkan nih, Risa sebagai penulis. Nah, penulis juga sebagai penjual bunga. Nah, yang mana terlebih dahulu? Mungkin sebagai penjual bunga terlebih dahulu. Nah, itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kembali ke Aulia. Baik, dari Kak Risa nih, apakah jawaban dari Kak Ilham tadi mungkin sudah menjawab? Baik, terima kasih. Nah, dari teman-teman yang lain nih, mungkin ada yang punya pertanyaan lagi, silakan. Wah, ini sudah ada Kak Rusdi Hafiz nih yang sudah raise hand nih. Silakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, perkenalkan nama saya Rusdi. Ya, saya ingin bertanyakan nih. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana bila skillnya atau kemampuannya, keterampilannya, pengetahuannya itu banyak, nah, harus fokus atau general semuanya itu dilibas gitu. Nah, sekarang aku mau nanya kebalikannya. Bagaimana kalau orang ini itu nggak tahu kemampuannya bagaimana, identitas diri pribadinya itu gimana, dia tidak tahu tentang itu. Nah, bagaimana nih tipsnya agar orang ini itu bisa punya personal branding sendiri, punya kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri, dan lanjutnya bisa mempromosikannya atau membrandingkan hal tersebut. Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima Oke, kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Ilham. oke, langsung saja ya. Nah, tadi seperti tadi kan saya sudah bilang, cara meningkatkan atau memunculkan personal branding yang pertama adalah kenali dulu siapa Anda. Jadi kita kenali, tapi nggak harus. Ham, Ilham, aku pengen kenalan dong. Apa mungkin siapa? Nah, itu enggak. Tetapi dengan semuanya, keseharian kita, pasti kan kita kalau gabut di awet diki bisnis ngapain sih? Atau mungkin ada bakat terpendam. Itu coba digali semuanya. Masa sih setelah digali semuanya, ternyata tidak punya bakat. Tapi kan nggak mungkin. Pasti ada bakat terpendam dari masing-masing seseorang. Entah itu bagaimana cara personal menggalinya. Seperti itu. Mungkin itu sih menurut saya pribadi ya, untuk Kak Adi atas penjelasannya. Terus kemudian saya lanjut, bagaimana untuk apa setelah orang itu tahu, oh aku itu ahli di bidang ini, ataupun mempunyai pengalaman seperti ini. Kembali lagi un, kepada pada materi cara untuk meningkatkan personal branding tadi, untuk memunculkan personal branding tadi. Kembali ke siapa dulu target audiens Anda. Misalkan ini untuk followers di IG teman-teman semuanya. Boleh banget, misalkan kita pintar menyanyi, bolehlah kita edit cover lagu atau apa, kemudian diupload di Instagram. Seperti itu. Nah,
Ini tergantung terlebih dahulu audiensnya Anda. Audiens apa yang siapa audiens yang kalian tuju seperti itu. Atau bahkan mungkin misalkan atau membuat suatu kayak eh, pasti di feed itu di feed Instagram dihiasi dengan karya-karyanya. Misalkan Kak Adi desainer, mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi ya intinya ke audiens siapa audiens yang Anda tuju. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk Kak Rusdi, apakah jawaban dari Kak Ilham tadi sudah bisa menjawab pertanyaannya? Mantap, mantap, mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk teman-teman semua nih, mungkin dari pertanyaan Kak Rusdi tadi menjadi pertanyaan terakhir pada webinar Wiratara kita pada hari ini. Nah, saya ingin memberikan kesimpulan sedikit ya dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ilham tadi. Jadi materi hari ini yaitu tentang personal branding. Personal branding adalah praktik memasarkan orang dan karir mereka sebagai merek, yaitu yang berdasarkan keterampilan, kepribadian, dan pengalaman. Kemudian untuk cara meningkatkan personal branding sendiri, bisa dari mencari tahu siapa diri kita terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuan diri kita untuk dikenal itu apa, kemudian menentukan audiens, kemudian mengikuti para ahli yang sesuai dengan bidang, dan kemudian yang terakhir adalah memperluas jaringan. Nah, teman-teman, terima kasih untuk pemateri dan teman-teman lainnya yang sudah menjadi peserta pada webinar Wiratara sore hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam memoderatori jalannya webinar Wiratara pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Ilham dan Aulia, keren sekali ya. Jadi nanti untuk tanggapannya nanti aja terakhir setelah Oril ya, Oril dan Ilham ya. Oke, Oril dan Ilham, langsung saja ya, dipersilakan.